Welcome to our channel. Ketika kita membayangkan ekonomi maju, kita mungkin akan menyebut tempat-tempat seperti Jerman, Swiss, Norwegia, dan Swedia. Semua negara dengan PDB per kapita yang tinggi. Di ujung spektrum yang berlawanan, terdapat negara-negara terbelakang seperti yang ada di Sub-Sahara Afrika, Amerika Tengah, Timur Tengah, dan kawasan Asia Tenggara. Ada berbagai macam faktor yang membuat negara berstatus miskin dan kaya. Stabilitas politik, industri, kekayaan sumber daya alam merupakan variabel yang sangat penting. Akan tetapi terlepas dari itu, ada suatu hal yang barangkali terdengar tidak masuk akal. Ya, negara dingin cenderung lebih kaya daripada negara panas. Sekilas ini adalah korelasi yang aneh, tetapi jelas terlihat. Kalau kita melihat peta dunia dengan kode warna berdasarkan PDB per kapita, maka yang terlihat negara-negara miskin terpusat di bagian terpanas dunia. Terlebih lagi, hampir semua negara maju di dunia berada di luar daerah tropis. Jadi muncullah pertanyaan, apakah sebenarnya ada korelasi statistik antara iklim atau suhu dengan kemakmuran? Mungkinkah ini hanya kebetulan? Dan jika berhubungan, apa yang mungkin menyebabkannya? Fenomena negara kaya yang berkumpul di tempat yang dingin bahkan terlihat seperti terjadi di masing-masing negara. Ambil contoh Australia. Dua kota terbesarnya yakni Melbourne dan Sydney terletak di sini dan di sini. Secara logis, kota paling makmur di negara ini seharusnya adalah Darwin. Pasalnya, kota ini jauh lebih dekat dengan kekayaan sumber daya alam yang signifikan dan secara geografis lebih dekat dengan mitra dagang seperti Tiongkok, Malaysia, dan Indonesia. Tapi tidak. Pasalnya, Darwin menjadi salah satu ibu kota termiskin di Australia sekaligus terpanas. Jadi, karena teorinya secara anekdot berlaku di semua tingkatan, mari kita melihat data yang tersedia untuk melihat adakah hubungan antara suhu dan makmurnya sebuah negara. Data yang diamati cukup sederhana, di mana kita hanya perlu mengorelasikan PDB per kapita berbagai negara dengan suhunya. Untuk ini kita telah mendapati ada 98 negara yang datanya tersedia secara tepat atau paling tidak mendekati. Dari grafik ini terlihat secara eksplisit bahwa terdapat korelasi negatif antara kedua variabel seperti yang diharapkan. Namun kita juga perlu memahami sesuatu yang disebut R kuadrat. Secara sederhana, R kuadrat adalah ukuran statistik yang mewakili proporsi varians untuk variabel dependent yang dijelaskan oleh variabel independent atau variabel dalam model regresi. Ini berarti seberapa besar variabel dependent dalam hal ini PDB per kapita sebenarnya bergantung pada variabel independent dalam hal ini suhu. Faktor-faktor lain yang bergantung pada PDB per kapita adalah sumber daya alam yang tersedia, stabilitas pemerintah, infrastruktur, dan lain hal yang berkaitan, seperti yang disebutkan sebelumnya. Nah, yang cukup menarik, nilai R kuadratnya mendekati 0,087%, yaitu 8,7% dari nilai PDB per kapita negara ditentukan oleh suhu rata-ratanya, yang cukup signifikan. Mengapa ini penting? Bayangkan mempertimbangkan 11 variabel untuk menentukan PDB per kapita suatu negara di masa depan. Salah satunya dapat dilihat dari seberapa hangat suatu negara. Tapi faktanya tidaklah seperti itu. Cara lain untuk mengatakan adalah jika suatu negara A 1 derajat Celcius lebih panas dari negara B, PDB per kapitanya akan berkurang $725 Amerika Serikat per tahun. Akan tetapi kita juga perlu mempertimbangkan apakah hal tersebut hanyalah korelasi palsu lainnya. Ya, sebenarnya tidak. Simak contoh dan grafik ini. Ternyata terdapat korelasi positif yang kuat antara penjualan es krim dan jumlah orang yang tenggelam sepanjang tahun. Tapi kita tahu korelasi barusan cenderung tidak masuk akal karena tidak ada hubungannya yang rasional antara kedua variabel.
Padahal secara serius, jika kita makan es krim, tubuh menjadi lebih berat sehingga berdampak terhadap gaya gravitasi yang menyebabkan reaksi yang lebih lambat di dalam air. Nah, apa yang sebenarnya terjadi adalah bahwa kedua variabel tadi berkorelasi dengan variabel ketiga. Apa itu? Ya, musim panas. Lebih banyak orang pergi ke kolam renang di musim panas dan karena itu kasus tenggelam lebih tinggi. Demikian pula lebih banyak orang membeli es krim di musim panas. Jadi, apakah ini juga terjadi terhadap PDB per kapita dengan suhu? Nah, jika ada korelasi palsu seperti itu, kita pasti bisa mengidentifikasi variabel ketiga yang menghubungkan keduanya. Peta ini menunjukkan suhu rata-rata di seluruh dunia. Seperti yang terlihat, negara-negara yang dekat dengan Khatulistiwa adalah rumah bagi daerah terpanas di planet ini. Selanjutnya, mari kita tentukan negara dan mempertimbangkan apakah suhu mereka berdampak pada PDB per kapita mereka. Perhatikan negara-negara di bawah ini. Di Afrika dan Amerika Selatan yang kebetulan terletak di daerah tropis. Garis Khatulistiwa melewati Afrika Tengah. Masyarakat di sana menderita suhu yang sangat panas dan pendapatan yang lebih rendah. Di sisi lain, negara-negara seperti Afrika Selatan dan Namibia di selatan, serta Mesir dan Libya di utara yang terletak jauh dari Khatulistiwa. Kedua negara ini memiliki PDB per kapita yang relatif lebih tinggi. Nah, fenomena serupa terlihat di bagian dunia Amerika Latin. Negara-negara seperti Argentina, Uruguay, dan Chili menjadi lebih baik daripada yang lain. Selain itu, Kazakhstan, Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan, dan beberapa negara Timur Tengah, termasuk Suriah, Sudan, dan Yaman, antara lain juga merupakan tempat terpanas di bumi dan dengan PDB per kapita yang relatif rendah. Lalu di antara negara-negara dingin, Rusia dan negara-negara Eropa Timur lainnya tidaklah begitu kaya. Korea Utara misalnya, di mana musim dingin negara ini bersuhu minus 10 derajat Celcius dengan PDB per kapitanya kira-kira $1.500 Amerika Serikat. Ketidakstabilan pemerintah nyatanya menjadi variabel kuat dibandingkan suhu di Korut. Namun ada pengecualian di selatan. Pada tahun 2018, Singapura yang merupakan negara tropis dan Hong Kong yang subtropis memiliki kekayaan per orang masing-masing $65.000 Amerika Serikat dan $49.000 Amerika Serikat. Lebih baik dari Kanada yang mencapai $46.000 Amerika Serikat. Ya, Singapura telah membuktikan bahwa tidak peduli seberapa panasnya di luar, negara ini masih bisa makmur. Pengecualian utama lainnya adalah Bahrain, Qatar, dan UEA yang masing-masing sangat kaya dan sangat panas. Pada gilirannya, terdapat beberapa teori yang terkait dengan masalah ini, tetapi belum ada yang secara konklusif melakukannya. Beberapa milenium lalu, mayoritas peradaban kuno yang makmur seperti Mesir dan Persia sebenarnya berpusat di wilayah yang lebih hangat. Negara-negara yang lebih panas kemudian menjadi lebih kaya dibandingkan yang lebih dingin. Saat itu, kekayaan negara ditentukan oleh berapa banyak hasil pangan yang bisa dihasilkan. Sejumlah besar tanaman dan komoditas pangan berharga lainnya tumbuh subur di iklim yang lebih hangat. Jadi, mengapa ini bisa berubah? Ya, perubahan terjadi ketika industri global berubah. Di dunia modern, pertumbuhan ekonomi tidak lagi bergantung pada hasil pangan, tetapi industrialisasi dan inovasi. Teknologi dan solusi cepat menjadi sesuatu yang lebih berharga. Ketika permintaan berubah, industri berubah, dan begitu pula penentu PDB. Nah, menurut kalian, apakah suhu dapat menjadi salah satu variabel di balik maju tidaknya suatu negara?